lagi dengan saya dan di channel saya Septiari. Nah, di sini saya akan membahas lagi dan lagi tentang perpajakan. Kali ini kita menghitung-hitung dan berjudul pajak penghasilan atau cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Buat kalian yang belum subscribe channel saya, subscribe dulu dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membahas atau mendefinisikan tentang pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenai dalam subjek pajak atas penghasilan atau perolehan dalam 1 tahun pajak atau dalam tahun pajak. Itu yang dinamakan tentang pajak penghasilan. Selanjutnya, Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 dan 1A serta Pasal 2 Ayat 2, 3, 4, dan 5 menjelaskan bahwa yang ada di subjek pajak penghasilan yaitu berupa 1 orang pribadi atau OP, 2 badan, 3 warisan yang belum terbagi. Itu yang ada di subjek pajak penghasilan. Nah, kemudian Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan bahwa yang termasuk objek pajak penghasilan itu apa aja. Yang pertama, pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Kemudian yang kedua, hadiah atau undian dari pekerjaan. Ketiga, laba usaha. Nah, kemudian yang keempat, keuntungan karena penjualan. Nah, yang terakhir, premi asuransi. Itu yang ada dan termasuk dalam objek pajak penghasilan. Bisa kita simpulkan atau kita ringkas, pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh orang pribadi. Itu yang sesungguhnya atau pengertian dengan pajak penghasilan pasal 21. Nah, di sini ada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun. Bisa dilihat ya gambarnya. Penghasilan bruto. Selanjutnya dikurang pengurang penghasilan. Kemudian penghasilan neto setahun atau disetahunkan. Dikurang PTKP. Apa sih PTKP? Penghasilan kena pajak. Kemudian ada PKP dan habis itu setelah itu dikenakan tarif pasal 17 kayak gitu. Itu perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap atau penerima pensiun. Nah, di sini yang termasuk penghasilan bruto pegawai tetap meliputi apa aja? Yang pertama gaji, yang kedua tunjangan, dan ketiga premi asuransi yang dibayar pemberi kerja. Kemudian kalau penghasilan bruto penerima apa aja tuh Kak gitu kan? Yang pertama pensiun berupa uang pensiun yang berkala. Itu yang ada di penghasilan bruto penerima. Gini aja cara ngafalnya. Kalau penghasilan bruto pegawai tetap itu berarti gaji, tunjangan, dan segala macam. Nah, kalau misalkan penghasilan bruto penerima berarti tentang pensiun nih gitu. Kayak apa? Pensiun berupa uang juga, sama uang juga, cuman ini bedanya kalau penerima itu pensiun. Nah, di sini ada definisi biaya jabatan. Apa sih definisi biaya jabatan itu? Definisi biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan pajak penghasilan 21 oleh orang pribadi kita gitu. Nah, setelah pengertian pajak penghasilan, biaya jabatan, di sini juga ada pengertian PTKP yang tadi saya bilang, penghasilan tidak kena pajak. Itu definisinya apa Kak? Gitu. Pengertiannya apa? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, PTKP, atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini PTKP ada bermacam-macam. Yang pertama PTKP untuk pria yang belum menikah. Gini, di sini PTKP untuk pria yang belum menikah, angka simbolnya TK garis miring 0. Tetapi jika TK garis miring 1, garis miring 2, TK garis miring 2, 3, dan seterusnya, itu berarti yang memiliki tanggungan seperti adik atau kakak dan seterusnya gitu. Nah, bisa dilihat contohnya ya. Contoh PTKP untuk pria yang belum menikah. TK garis miring 0 itu artinya kodenya kode TK garis miring 0, jumlah PTKP-nya 54 juta. Kemudian TK garis miring 1 yang memiliki tanggungan TK1, TK2, dan TK3 bisa dilihat ya.
itu jumlahnya 58.500.000, seterusnya 63 juta, dan 67.500.000. Oke, bisa dilihat contohnya. Nah, ada juga nih PTKP yang kedua, yaitu pria kawin istri tidak bekerja atau tidak usaha. Simbolnya berbeda atau kodenya berbeda. Kalau yang tadi itu TK, yang ini cuman K gitu. Kode PTKP untuk pria kawin istri tidak bekerja atau tidak usaha, garis miring 0, berarti itu kawin tidak memiliki tanggungan. Kalau K garis miring 1, 2, dan 3, berarti K1 memiliki 1 tanggungan, K2 memiliki 2 tanggungan, dan K3 memiliki 3 tanggungan. Seperti itu. Bisa dilihat ya jumlah PTKP-nya. Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir, ada PTKP untuk laki-laki kawin istri bekerja atau usaha. Kalau yang tadi kan kawin istri tidak bekerja dan tidak usaha. Kalau sekarang bekerja dan berusaha atau usaha. Nah, di sini kode PTKP-nya K garis miring 1, garis miring I, garis miring 0. Berarti kawin istri bekerja atau usaha tidak mempunyai tanggungan. Kayak tadi kalau 1, 2, 3, berarti tanggungannya 1. PTKP-nya bisa dilihat. Nah, itu tadi macam-macam PTKP. Banyak ya. Nah, sekarang kita menghitung nih, cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Saya ada soal dan juga ada penyelesaiannya. Ini dia soalnya, bisa dilihat. Raka Sakriawan, NPWP-nya 26.325.058, bisa dibaca ya. Pada tahun 2016 bekerja pada PT Bakti Nusa dengan memperoleh gaji sebulan 7 juta. Ingetin tuh, gaji sebulannya 7 juta. Rafa tidak kawin, tetapi mempunyai tanggungan. Tadi simbolnya apa? TK1. Tanggungannya berapa? 1. Perhitungan PPh 21-nya sebagai berikut. Gimana? Gaji sebulan tadi berapa? 7 juta, ya kan? Pengurang, 1 biaya jabatan 5% dikali 7 juta, hasilnya 350. Iuran pensiunnya berapa Kak? Iuran pensiunnya itu 300. Berarti ditambah dengan biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun. 350 ditambah 300 berapa? 650. Nah, kemudian penghasilan neto sebulannya itu dikurang hasil gaji sebulan tadi yang 7 juta dikurang dengan hasil yang biaya jabatan yang ditambah iuran pensiun, hasil tadi 650. Jadi totalnya 6.350. 7 juta dikurang 650 gitu ya. Nah, kemudian penghasilan neto setahun 12 dikali 6.350 berarti 76.200. Nah, lanjut ya. Penghasilan neto setahun pindahan tadi hasilnya berapa? 76.200. PTKP setahun TK garis miring 1. Tadi artinya apa? Kalau TK garis miring 1 berarti tidak mempunyai tanggungan 1. Untuk wajib pajak sendiri totalnya 54 juta dan satu tanggungan 4.500.000. Dijumlahin tuh penghasilan kena pajaknya 58 juta hasilnya. 58.500.000 itu hasil dari 54 juta ditambah 4.500.000. Lalu dikurang hasilnya 17.700.000. PPh 21 setahun 5% dikali 17 juta, hasilnya 17.700, hasilnya 885. Nah, kalau PPh 21 dalam sebulan penghitungannya 885 dibagi 12, hasilnya berapa? 73.750. Itu dia. Nah, itu contoh perhitungan dan penyelesaian yang pertama. Kemudian ada juga yang kedua nih, perhitungan pemotongan PPh 21 atas pensiun tahun 2017. Ini soalnya, bisa dilihat ya. Abdul telah bekerja, banyak juga nih soalnya, bekerja kurang lebih 30 tahun pada PT Jaya. Status bisa dibaca ya, bla 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 bla. Intinya aja, Abdul memasuki masa pensiun dan menerima uang pensiun 6 juta per bulan. Mulai bulan Januari 2017, selain pensiun, ia juga memperoleh tabungan hari tua, THT tuh, yang diterima sekaligus pada 1 Januari 2017 sebesar 80 juta. Jadi intinya yang dicari itu perhitungan PPh 21 atas pensiun dan PPh pasal 21 atas THT yang diterima berapa tuh Kak? Oke, kita mulai menghitung-hitung lagi. Lanjut ya, ini dia contoh penyelesaiannya. Penghasilan berupa pensiun tadi berapa? 6 juta. Oke, benar. Pengurangannya biaya pensiun 5% dikali hasilnya tadi 6 juta. Sama dengan berapa, Kak? 300.000. Tinggal dikali aja ya, 5 per 100. Ya biasa lah, tahu kan? Biaya pensiun yang diperkenakannya berapa, Kak? 200.000.
penghasilan neto uang pensiun sebulan berarti dikurang 6 juta dikurang 200, hasilnya 5.800.000. Nah gitu ya. Penghasilan neto uang pensiun disetahunkan berarti 5.800.000 yang hasil tadi dikali 12, hasilnya berapa Kak? 69.600.000 gitu ya. PTKP setahun wajib pajak tadi berapa? 54 juta, sorry. 2 status kawin berapa? 4.500.000. Ketiga tanggungan berapa? 4.500.000. Itu ditambah tuh di jumlah dari 54 juta, 4.500.000, 4.500.000 itu ditambah. Hasilnya berapa? 63 juta. Lanjut, penghasilan kena pajaknya berarti berapa? Itu dikurang 69.600.000 dikurang 63 juta. Hasilnya 6.600.000. Kayak gitu. Kemudian lanjut, PPh 21 atas uang pensiun setahun berarti 5% dikali hasil yang tadi yang udah aku kurangin 6.600.000, hasilnya berapa? 330. Nah kalau PPh 21 atas uang pensiun sebulan, kalau tadi setahun ini sebulan, 330 dibagi 12 gitu, hasilnya berapa? 27.500. Lanjut ya. Ini kita menghitung THT-nya nih, terakhir THT, jumlah paling akhir gitu. Perhitungan pemotongan PPh 21 penghasilan THT. Di sini THT-nya tadi berapa? 80 juta. Sesuai dengan PPh nomor 69 tahun 2009 ya. Jadi 50 juta yang tadi nih dikali 0%. 30 juta dikali 5%. Hasilnya berapa? Kalau yang tadi 50 juta dikali 0 kan 0 dong. Kemudian 30 juta dikali 5% hasilnya 1.500.000. Berarti THT-nya, tabungan hari tuanya itu jumlahnya 1.500.000 kayak gitu. Nah, sekarang kita menghitung perhitungan yang terakhir ya. Soal yang ketiga, yang terakhir. Rashid TK 0. TK garis miring 0 berarti tidak mempunyai tanggungan ya. Pada bulan Januari 2018 bekerja pada PT Amanah. Soalnya bisa lihat ya. Dengan upah 450 sehari. Berapa PPh pasal 21-nya yang harus Rashid potong? Nah, lanjut ya. Upah sehari Rashid 450.000. Upah sehari tidak kena pajak 450.000 juga. Nah, upah kena pajaknya nggak ada, berarti nihil dong, ya kan? Nah, sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, berarti tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong oleh Rashid gitu. Kemudian lanjut, kalau tadi kan tidak ada, berarti tidak ada pemotongan. Kalau ini mungkin kita cek dulu. Hari ke-11 atau hari dimana jumlah total penghasilan telah melebihi 4.500.000. Wah, melebihi nih. Upah sampai dengan hari ke-11, 11 dikali 450 hasilnya 4.950.000, ya kan? Kemudian PTKP sebenarnya 11 kali buka kurung 54 juta dibagi 360, hasilnya berapa? 1.650.000 kayak gitu. Jadi penghasilan kena pajaknya sampai dengan hari ke-11 3.300.000. Nah, PPh pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-11, maka 5% dikali 3.300.000 itu 165. Nah, PPh 21 yang telah dipotong sampai dengan hari ke-10 0, tidak ada. Berarti PPh yang harus dipotong pada hari ke-11 itu jumlahin 165, dikurangin 165 dikurang 0, hasilnya 165. Nah, lanjut ya, ini yang terakhir nih, jumlah penentuannya PPh terutang sehari berapa nih buat si Rashid ya. Hari ke-12 dan seterusnya, upah sehari 450 tadi. Nah, PTKP-nya tadi berapa? 54 juta dibagi 360, hasilnya 150. Nah, penghasilan kena pajaknya berarti dikurang dong. 450 dikurang 300, dikurang 150, hasilnya 300.000. Nah, berarti PPh 21 atau pajak penghasilan 21 yang terutang sehari 5% dikali 300.000, hasilnya berapa? 15.000. Nah, itu dia. Pajak penghasilan 21 yang terutang sehari jumlahnya 15.000. Paham ya sampai sini ya? Itu dia cara penghitungan tentang pajak penghasilan 21. Mohon maaf ya kalau misalkan aku kurang jelas menjelaskan atau terburu-buru, bisa kalian lambatin aja gitu. Terus bisa kan aku sediain gambarnya juga, jadi kalian bisa lihat langsung. Mungkin itu saja yang saya sampaikan tentang pengertian
pajak penghasilan pasal 21, terus cara penghitung-hitungannya, mungkin itu saja. Mohon maaf ya bila saya penjelasannya kurang bagus atau terburu-buru, mohon maaf. Bisa dilihat aja karena saya kan beserta gambarnya juga gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe.